Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah kekuatan yang mungkin nggak kelihatan, tapi sebetulnya menggerakkan hampir semua hal di dunia keuangan. Mulai dari cicilan rumah kamu sampai naik turunnya pasar saham global. Yup, kita akan bicara tentang suku bunga. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih setiap kali bank sentral mau rapat atau ngasih pengumuman, seluruh dunia keuangan tuh kayak nahan nafas? Semua investor, analis, bahkan pemerintah nungguin dengan cemas. Jawabannya ternyata sesederhana ini, suku bunga. Yuk kita cari tahu kenapa hal ini begitu penting. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah konsep paling dasar, apa itu harga uang. Lalu kita lanjut ke hubungan antara resiko dan imbal hasil. Setelah itu, kita lihat efek dominonya ke pasar, masuk ke arena pertarungan kebijakan bank sentral, dan yang paling penting, kita akan simpulkan apa artinya semua ini buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling basic ya. Coba lupakan dulu semua istilah-istilah yang rumit, karena pada intinya suku bunga itu konsepnya sederhana banget. Gini deh, bayangin kamu mau sewa mobil. Kamu pasti bayar biaya sewa kan? Nah, kalau kamu mau sewa uang, kamu bayar bunga. Jadi suku bunga itu ya harga untuk meminjam uang, sesederhana itu. Buat yang minjem, ini adalah biaya. Tapi buat yang nabung atau yang ngasih pinjaman, ini adalah pendapatan. Simple. Oke, pertanyaannya sekarang kalau suku bunga itu cuma harga uang, kok harganya bisa beda-beda ya? Kenapa pinjaman A bunganya 5%, tapi pinjaman B bisa 15%? Jawabannya ada di dua kata kunci, risiko dan imbal hasil. Yuk kita bangun konsepnya dari fondasi paling dasar. Mari kita mulai dari titik nol, yaitu suku bunga bebas risiko. Anggap aja ini adalah lantai dasarnya. Ini imbal hasil yang bisa kamu dapat dari investasi yang paling aman, biasanya obligasi pemerintah. Kenapa dianggap aman? Ya karena secara teori, pemerintah itu nggak bisa bangkrut. Mereka kan selalu bisa cetak uang lagi buat bayar utang. Nah, ini pertanyaan penting kan? Kalau ada pilihan yang super aman, ngapain repot-repot ambil risiko di tempat lain? Jawabannya adalah, karena kita semua ingin dapat imbal hasil yang lebih tinggi. Dan untuk itu, kita harus mau dibayar untuk mengambil risiko yang lebih besar. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada obligasi dari perusahaan yang udah mapan dan stabil. Risikonya kecil, jadi bunga yang mereka tawarin juga relatif rendah. Tapi di sisi lain, ada yang namanya obligasi junk dari perusahaan yang mungkin bisnisnya lebih goyang. Nah, untuk meyakinkan orang mau minjemin duit ke mereka harus nawarin iming-iming bunga yang jauh lebih tinggi. Dan selisih inilah yang jadi kuncinya. Kita sebut ini premi resiko. Ini adalah bayaran ekstra yang kamu terima atas keberanian lo mengambil risiko. Jadi kalau suku bunga bebas risiko itu 3% dan obligasi perusahaan berisiko nawarin 10%, berarti premi risikonya itu 7%. Itu adalah uang kompensasi karena kamu berani. Oke, sekarang kita udah ngerti dasarnya. Yuk, kita lihat gimana perubahan kecil di harga uang ini bisa bikin gelombang besar ke seluruh perekonomian. Efeknya itu nyebar kemana-mana, dari saham, properti, sampai nilai mata uang kita. Kita ambil contoh pasar saham. Efek kenaikan suku bunga itu kompleks banget. Di satu sisi, ini berita buruk. Perusahaan jadi lebih mahal kalau mau pinjam uang buat ekspansi. Ini bisa menekan laba. Nilai saham juga bisa turun karena perkiraan pendapatan di masa depan jadi terasa kurang berharga kalau dihitung ke nilai sekarang. Tapi, di sisi lain, kenaikan suku bunga itu seringkali jadi sinyal kalau ekonomi lagi kencang. Artinya, ini bisa jadi pertanda baik juga. Jadi nggak hitam putih. Sekarang gimana dengan properti? Ini nih yang sering bikin bingung. Inflasi yang hubungannya erat banget sama suku bunga ternyata punya dua efek yang saling bertolak belakang terhadap harga properti. Gini cara kerjanya. Inflasi itu kan bikin harga semua barang naik, termasuk harga rumah. Ini dorongan ke atas. Tapi inflasi yang tinggi biasanya akan direspons dengan kenaikan suku bunga. Nah, suku bunga yang lebih tinggi ini jadi tarikan ke bawah, karena nilai pendapatan sewa yang akan kita terima di masa depan jadi lebih kecil kalau dihitung ke nilai hari ini. Jadi ada dorongan dan tarikan yang terjadi bersamaan. Dan efeknya nggak berhenti di situ. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung bikin mata uang suatu negara jadi lebih kuat. Kenapa? Karena investor asing jadi tertarik buat naruh uangnya di sana untuk dapat imbal hasil yang lebih baik. Sebaliknya, buat komoditas kayak emas yang nggak ngasih bunga, suku bunga yang tinggi bikin emas jadi kurang menarik. Orang jadi mikir, mending simpan uang di bank dapat bunga daripada pegang emas, dan ini bisa menekan harga emas. Kita udah lihat efeknya kemana-mana. Tapi, siapa sih yang sebenarnya ngatur suku bunga ini? Nah, disinilah kita masuk ke jantung kebijakan moneter. Sebuah pertarungan besar antara bank sentral di satu sisi dan pasar itu sendiri di sisi lain. Coba deh kita lihat pasar dana pinjaman. Ada sisi permintaan, perusahaan, kita semua yang butuh KPR, atau kredit mobil, bahkan pemerintah.
Lalu ada sisi penawaran, para penabung. Tapi ada satu pemain super besar di sisi penawaran yang punya kekuatan buat mengubah aturan main kapan saja. Bank sentral. Nah, disinilah tarik ulurnya terjadi. Di satu sisi, bank sentral bisa mencetak uang dan membanjiri sistem dengan likuiditas. Tujuannya untuk menekan suku bunga agar turun. Ini kita sebut efek likuiditas. Tapi di sisi lain, pasar itu pinter. Mereka tahu kalau terlalu banyak uang beredar, nanti pasti ada inflasi. Akibatnya, mereka minta kompensasi dengan menuntut bunga yang lebih tinggi untuk jaga nilai uang mereka. Ini namanya efek Fisher, yang justru mendorong suku bunga naik. Jadi, siapa yang menang dalam tarik ulur ini? Biasanya dalam jangka pendek, bank sentral yang pegang kendali. Suntikan uang mereka efeknya langsung terasa, dan suku bunga turun. Tapi dalam jangka panjang, kekuatan pasar dan ekspektasi inflasi alias efek Fisher biasanya akan mengambil alih. Suku bunga akan kembali naik untuk mencerminkan realita ekonomi. Oke, kita udah ngomongin banyak teori nih. Sekarang, kita tarik semua benang merahnya dan lihat apa artinya ini dalam dunia nyata, terutama ketika situasinya jadi agak ekstrim. Kadang, sekuat-kuatnya bank sentral, ada batasnya juga. Bayangin sebuah kondisi di mana ekonomi lagi lesu parah. Bank sentral udah potong suku bunga sampai jadi 0%. Uang jadi gratis untuk dipinjam. Tapi nggak ada yang mau pinjam. Perusahaan takut, masyarakat juga takut. Nah, kondisi di mana kebijakan suku bunga rendah udah nggak mempan lagi, ini yang disebut perangkap likuiditas. Terus gimana dong kalau udah begitu? Kalau perusahaan dan masyarakat nggak mau belanja, seringkali pemerintah yang harus turun tangan. Mereka jadi peminjam terakhir, ngambil utang besar-besaran buat biayain proyek infrastruktur atau bantuan sosial, tujuannya cuma satu, supaya uang tetap berputar dan mesin ekonomi nggak benar-benar mati. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Di satu sisi, suku bunga itu harusnya adalah harga alami yang terbentuk dari penawaran dan permintaan. Tapi di sisi lain, ada satu pemain raksasa yang bisa menciptakan penawaran uang dari ketiadaan. Ini membuat batasan antara harga pasar yang asli dan harga yang direkayasa jadi kabur. Memahami ketegangan antara dua kekuatan inilah kunci untuk benar-benar memahami dunia keuangan modern kita.